Perekonomian Kabupaten Bondowoso sangat bergantung pada sektor pertanian. Sektor ini menyumbang sebesar 29,2% terhadap total PDRB Kabupaten Bondowoso tahun 2019. Oleh sebab itu, Kabupaten Bondowoso harus terus berupaya agar sektor pertanian dapat terus menumbuhkan dan meningkatkan perekonomian wilayahnya. Upaya dalam meningkatkan perekonomian wilayah pada sektor pertanian dapat dilakukan dengan pengembangan pertanian. Pengembangan pertanian ke depan dapat diwujudkan dengan berbasiskan pada potensi dan komoditas unggulan antar wilayah. Setiap wilayah memiliki komoditas unggulan masing-masing, bergantung pada sumber daya yang dimiliki, termasuk kesesuaian lahan, sumber daya manusia, maupun kondisi ekonomi masyarakatnya. Salah satu komoditas hasil pertanian yang terus digalakkan pengembangannya ialah tanaman pangan. Tanaman pangan merupakan komoditas strategis dan menarik dalam kaitannya dengan isu peningkatan produksi dan jaminan ketersediaannya. Total produksi tanaman pangan Kabupaten Bondowoso cenderung terus mengalami kenaikan. Pada tahun 2010, total produksi mencapai 668.445 ton. Sedangkan pada 2019, total produksi komoditas ini mencapai 794.735,21 ton. Komoditas padi merupakan yang paling dominan, bahkan lebih dari 50%, dan selanjutnya diikuti komoditas jagung dan ubi kayu. Sedangkan komoditas tanaman pangan lainnya, kedelai, kacang tanah, kacang hijau, dan ubi jalar, produksinya jauh lebih kecil, berkisar di bawah 2.000 ton per tahun. Untuk melihat sebaran komoditas unggulan pertanian tanaman pangan pada penelitian ini didasarkan pada nilai LQ. Indeks nilai LQ yang akan menentukan komoditas basis atau non-basis diperoleh dari rata-rata nilai LQ tiap komoditas pada masing-masing kecamatan tahun 2010 hingga 2019. Berdasarkan pada analisis nilai LQ tersebut, maka diperoleh sebaran komoditas yang menjadi basis komparatif setiap kecamatan. Komoditas padi merupakan komoditas dengan hasil produksi yang paling besar. Padi menjadi komoditas basis di 15 kecamatan. Wilayah yang tidak menjadikan padi sebagai komoditas basis dikarenakan nilai LQ lebih rendah dari komoditas lain, dan umumnya total produksi padi pada kecamatan-kecamatan tersebut kalah dari total produksi jagung, sehingga tidak menjadi komoditas basis wilayah. Jagung menjadi komoditas basis di Kecamatan Maisan, Sukosari, Pakem, Taman Krocok, Kelabang, Ijen, Botolinggo, Prajekan, dan Cermi. Komoditas kedelai menjadi komoditas basis di 14 kecamatan. Meskipun total produksinya cenderung menurun dari tahun 2010 hingga 2019, namun komoditas ini masih terus berusaha dikembangkan. Kacang tanah menjadi komoditas basis di 12 kecamatan. Komunitas ini juga terus mengalami penurunan produksi dari 560 ton pada tahun 2010 menjadi 118 ton pada tahun 2019. Kacang hijau merupakan komoditas tanaman pangan dengan hasil produksi yang paling rendah. Rata-rata produksinya dari tahun 2010 hingga 2019 hanya sekitar 87 ton. 9 kecamatan menjadi wilayah basis komoditas ini. Ubi kayu adalah komoditas tanaman pangan dengan rata-rata produksi paling banyak setelah padi dan jagung. Ubi kayu menjadi komoditas basis di 8 kecamatan. Berdasarkan analisis nilai LQ ini, Kecamatan Waringin merupakan wilayah yang mengandalkan ubi kayu sebagai komoditas unggulan. Rata-rata produksi ubi kayu Kecamatan Waringin dari tahun 2010 hingga 2019 adalah sekitar 35.406 ton, jauh lebih tinggi dibanding kecamatan lain. Komoditas ubi jalar menjadi komoditas basis di 12 kecamatan. Berdasarkan data BPS tahun 2019, Kecamatan Curah Damai dan Binakal merupakan dua kecamatan dengan total produksi tertinggi, masing-masing 123,8 ton dan 124,3 ton.
Komoditas yang menjadi unggulan setiap kecamatan bukan berarti total produksi komoditas tersebut lebih besar jika dibandingkan kecamatan lain. Namun, komoditas tersebut memiliki proporsi yang sesuai untuk menjadi komoditas unggulan wilayah dengan mengkomparasikan terhadap total produksi komoditas tanaman pangan secara keseluruhan di tingkat kecamatan, total produksi komoditas tersebut dalam tingkat kabupaten, dan total produksi seluruh komoditas tanaman pangan kabupaten dalam 1 tahun. Komoditas yang menjadi basis pada setiap kecamatan berdasarkan pada nilai LQ rata-rata dalam rentang tahun 2010 hingga 2019 dapat terus dikembangkan dan ditingkatkan produksinya. Keberlanjutan dan peningkatan produksi komoditas tersebut pada suatu wilayah akan menjadikan wilayah sebagai sentra produksi atau wilayah basis yang unggul. Hal tersebut akan dapat meningkatkan daya saing wilayah dan kesejahteraan masyarakat setempat.